Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faikatul Hikmah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pencegahan penyakit. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang strategi pencegahan penyakit. Jadi, pencegahan adalah pengambilan langkah-langkah untuk mencegah. Haruslah didasarkan pada keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan penelitian epidemiologi. Jadi, sebelum kita menetapkan strategi pencegahan, harusnya ya, bila kita akan membuat pencegahan tentang suatu penyakit, setidaknya itu bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau pengamatan dan penelitian epidemiologi sebelumnya. Nah, ada tingkatan pencegahan penyakit secara umum, yaitu pencegahan penyakit tingkat pertama atau primary prevention. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua, secondary prevention, and yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention. Nah, primary prevention meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Nah, sasaran pencegahan tingkat pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab lingkungan serta faktor penjamu. Jadi, lebih ke arah orang yang belum terpapar, orang yang belum terkena, masih lingkungannya ya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan edukasi kesehatan. Salah satunya promosi kesehatan ini dan pencegahan khusus. Nah, pencegahan khusus ini yang seperti apa? Tuh, contohnya HBS itu juga pencegahan khusus. Contohnya lain adalah imunisasi HPV ya pada anak usia sekolah. Nah, itu salah satu bentuk pencegahan khusus. Nah, faktor penyebabnya bertujuan untuk mengurangi penyebab atau menurunkan pengaruh penyebab serendah mungkin dengan usaha antara lain contohnya disinfeksi, pasteurisasi, sterilisasi sehingga mikroorganisme penyebab penyakit dapat dihilangkan. Usaha yang dapat dilakukan penyemprotan biasanya pada saat TBD ya, karantina, isolasi, pengobatan penderita, pemusnahan sumber yang ada. Biasanya pada binatang yang menderita. Jadi kalau pemusnahan seperti kemarin flu burung ya, itu banyak apa aves ya atau burung yang atau ayam itu banyak yang meninggal atau dibinasakan karena menderita flu burung. Serta mengurangi atau menghindari perilaku yang meningkatkan resiko perorangan ataupun masyarakat. Ingat nggak sih kasus tahun kemarin itu ada antrak ya di Jawa, DIY ya, yang gara-gara apa antrak itu menyerang sapi ya, kemudian ternyata sapinya itu udah dikubur nih karena di apa didiagnosa bahwa sapi ini me, apa, terkena antraks. Ternyata sapinya digali setelah dikubur itu digali ya. Padahal antrak itu kan disebarkan lewat spora ya dan dia bertahan cukup lama ya di dalam tanah. Akhirnya apa? Sapinya itu dimakan. Jangan ya, Dek ya, jangan. Oke, kemudian faktor lingkungan. Di sini kita bisa melalui perbaikan lingkungan fisik seperti peningkatan air bersih, sanitasi lingkungan, perumahan yang sehat, serta bentuk pemukiman lainnya. Ya, ada perbaikan, peningkatan lingkungan biologis seperti pemberantasan serangga, binatang pengerat, serta peningkatan lingkungan sosial seperti kepadatan rumah tangga, hubungan antar individu, dan kehidupan sosial masyarakat. Contoh lain ya, kalian tahu penyakit tuberkulosis kan? Nah, penyakit tuberkulosis itu Mycobacteriumnya itu bisa mati karena sinar matahari. Sementara di Indonesia lingkungannya itu banyak rumah yang rapat
kemudian rumahnya nggak sehat, rumah nggak sehat itu gimana? Nggak ada sinar matahari masuk ke dalam rumah, ya. Jadi kemarin, salah satu program Promkes yang ada di Rumah Sakit Paru Jember yang Bu Ica tahu ya, Rumah Sakit Paru Jember itu ada namanya gentengisasi. Jadi merubah apa sih, genteng kaca rumah yang ada, perumahan tersebut diberi genteng kaca ya, supaya sinar mataharinya itu tetap bisa masuk ke dalam kamar-kamar sehingga, eee, kuman, bakteri bisa apa, bisa mati begitu. Itu oke, lanjut. Nah, ini setelah faktor lingkungan, kemudian faktor daya tahan penjamu. Nah, di sini kita bisa juga memperbaiki dengan perbaikan status gizi, status kesehatan secara umum, kualitas hidup penduduk, ya, pemberian imunisasi, serta berbagai bentuk pencegahan khusus lainnya. Peningkatan status psikologi, persiapan perkawinan, serta usaha menghindari pengaruh faktor keturunan dan peningkatan kesehatan fisik melalui peningkatan kualitas gizi, serta olahraga ya yang harus dilakukan. Nah, seperti contoh ya, mencegah perkawinan anak itu salah satu bentuk kita untuk mempertahankan daya tahan host atau penjamunya kita sendiri. Nah, karena apa? Perkawinan anak atau yang mungkin yang kalian kenal itu perkawinan dini, ya pernikahan dini, ya itu mereka sudah aktif secara seksual di usia yang belum matang. Sehingga apa? Mungkin keguguran, anaknya gizi kurang, stunting, ya itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik. Oke, lanjut. Kita masuk ke secondary prevention, yaitu meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan terutama ditunjukkan pada mereka yang sakit atau suspek ya, atau yang terancam akan menderita atau mungkin masih masa tunas atau masa jendela gitu ya. Maksudnya, seperti contohnya kamu berada di sekitarnya orang yang kena keluargamu ada yang kena Covid gitu ya. Berarti kan meskipun kamu belum kena Covid, sebelah-sebelahmu itu udah keluargamu tuh ada yang kena. Nah, itu juga termasuk dari sasaran dari second prevention. Nah, usahanya ngapain? Pencegahannya bisa meliputi diagnosa dini, yaitu penegakan diagnosa sedini mungkin, ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat diketahui, lebih mudah dilakukan pencegahan, ya. Dan pengobatan yang tepat agar dapat mencegah meluasnya penyakit, mencegah timbulnya wabah, dan sesegera mungkin mencegah terjadinya komplikasi. Mungkin secondary prevention itu Eee, tidak masuk ke bukan tidak masuk ya, lebih banyak dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan ya, untuk mencegah hal tersebut. Nah, setidaknya kita sebagai promosi kesehatan itu kita mampu mengedukasi masyarakat ya. Macam kegiatannya seperti apa? Contohnya pencarian penderita sedini mungkin dan aktif melalui peningkatan usaha surveillance penyakit tertentu. Pemeriksaan berkala serta pemeriksaan kelompok tertentu. Seperti calon pegawai, ABRI, mahasiswa. Kalian kan sebelum masuk duduk di sini kan juga dites ya, ada tes kesehatannya. Kemudian ada penyaringan atau screening untuk penyakit-penyakit tertentu, pengobatan dan perawatan yang efektif. Nah, seperti contoh dulu waktu zaman Covid ya, Bu Ica jadi salah satu volunteer ya untuk kegiatan surveillance penyakit ini. Jadi kita benar-benar kita dapat data ya dari puskesmas, bersama orang-orang puskesmas, kemudian melibatkan TNI Polri juga karena waktu itu masih gawat-gawatnya Covid nih yang apa, varian Delta ya yang cepat yang terjangkit beberapa hari kemudian banyak yang meninggal. Nah, pada saat itu kita benar-benar, eee, apa, mencari orang yang kena, Covid, memeriksa keluarganya, itu benar-benar turun ke lapang, benar-benar melakukan screening. Ini satu orang nih
tangganya diperiksa, kanan kirinya diperiksa ya. Yang melakukan pemeriksaan ya nakesnya, tenaga medisnya. Bu Ica bantu mendata, mengolah, mengedukasi, nah seperti itu ya. Jadi kita juga bisa berperan di sana. Contohnya kegiatan lainnya, pemberian semopropilaksis ya, terutama bagi mereka yang dicurigai berada pada proses prepatogenesis dan patogenesis penyakit. Nah, lagi-lagi ini juga yang memberikan kan otomatis tenaga medis gitu ya. Oke, tertiary prevention yaitu apa? Meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Sasaran adalah mencegah penderita yang memiliki penyakit tertentu jangan sampai mengalami cacat dan kelainan permanen. Pencegahan bertambah parah suatu penyakit atau mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Misalnya pada pasien DR, diabetes mellitus, TBC paru, measles. Intinya tertiary prevention itu ditujukan kepada mereka yang sakit supaya sakitnya itu tidak terjadi komplikasi, tidak mengalami kecacatan, begitu ya. Nah, salah satu usahanya dengan rehabilitasi contohnya, usaha mengembalikan fungsi fisik, psikologi, dan sosial seoptimal mungkin yang meliputi rehabilitasi fisik, mental, dan sosial. Tuh. Contohnya dulu nih, Bu Ica pernah kena bal palsi, ya. Mungkin karena salah kurang vitamin ya, atau mungkin apa ya, tiba-tiba Bu Ica itu kayak bibirnya miring gitu ya. Jadi apa, waktu itu sedang mengerjakan tesis, disertasi Bu Ica pikir itu, lagi kena stroke ya, kok tiba-tiba apa, bibirnya Bu Ica pindah ke samping gitu. Nah, ya, tapi kok Bu Ica badannya itu masih sehat, masih enak, masih bisa nyetir ke mana-mana. Nah, cuma nggak sadar kalau bibirnya itu udah pindah gitu loh. Kemudian dikasih tahu sama, itu kok bibirnya pindah ke samping gitu." Bener-bener kayak orang stroke yang gimana sih, paruh badannya itu nggak bisa, mata nggak bisa melek gitu ya, itu namanya penyakit bal palsi. Nah, ini kalau telat ditangani, ya itu bisa menyebabkan kecacatan. Nah, untungnya Bu Ica waktu itu aware, "Loh, ada apa ini kok bibirku pindah sendiri?" Nah, langsung ke vaskes, dirujuk, kemudian, akhirnya dengan fisioterapi ya, rehabilitasi selama 1 bulan, akhirnya udah bisa bibirnya kembali ke tengah lagi. Ya jangan ditiru ya, Dek, ya, jangan. Dada aja. Nah, terus ya strategi penanggulangan penyakit. Nah, penanggulangan penyakit menular ya adalah upaya menekan peristiwa penyakit menular dalam masyarakat serendah mungkin sehingga tidak menjadi suatu gangguan kesehatan bagi masyarakat. Nah, upaya penanggulangan penyakit penular, ini sekarang kita membicarakan penyakit menular ya, dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu sasaran pertama langsung pada sumber penularannya atau penjamunya. Sasarannya bisa ditujukan kepada host-nya ya, atau orang yang memang benar-benar menderita sumbernya gitu. Yang kedua, ditujukan pada cara penularannya ya. Contohnya apa? Di cara penularannya, contohnya HIV seks, salah satu faktor penularannya adalah dengan hubungan seksual, ya kan? Nah, kalau cara pencegahan dari cara penularannya apa? Ya, buat mereka yang belum aktif secara seksual, jangan melakukan hubungan seksual, begitu. Atau kalau mereka sudah aktif secara seksual, ya, misalnya sudah menikah, ya, ya gunakanlah kondom, tuh, supaya tidak tertular penyakit HIV tersebut. Kemudian sasaran yang ketiga ditujukan pada penjamu potensial. Siapa itu penjamu potensial? Orang yang mungkin bisa tertular penyakit tersebut. Ya, biasanya kalau di penyakit HIV itu siapa sih? Oh, pasangannya, ya kan? Pasangan penderita. Orang yang tinggal serumah. Kalau penyakit ya,
Contohnya pada pasien tuberkulosis, kemudian COVID. Nah, penjamu potensialnya itu siapa? Ya, orang yang tinggal dalam satu rumah itu, begitu. Jadi tergantung dari penyakitnya. Makanya kalian nanti di semester berikut itu akan mempelajari tentang epidemiologi, ya, baik penyakit menular dan tidak menular. Dipelajari satu persatu supaya kalian bisa membuat apa penanggulangan penyakitnya, begitu ya. Nah, strategi pemberantasan penyakit menular. Nah, konsep pemberantasan atau eradikasi penyakit menular yakni menghapus total penyakit tersebut sampai ke akar-akarnya secara global. Nah, contoh WHO itu World Health Organization dalam eradikasi penyakit cacar atau smallpox, ya, smallpox. Nah, pada saat ini mungkin orang sakit cacar itu jarang ya. Jangan kau bedakan, jangan karena sekarang lagi monkeypox loh Bu banyak. Maksudnya ini penyakit cacar yang biasa ya. Anak-anak penyakit biasa. Sekarang melihat orang sakit cacar itu nggak sebanyak dulu gitu. Ya. Nah, sekarang sudah bisa dikendalikan. Yang satu dikendalikan, datang yang baru monkeypox. Oke, lanjut. Faktor pertimbangan eradikasi. Ya, apa sih yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan pemberantasan penyakit sehabis-habisnya, sekecil-kecilnya? Yang pertama adalah reservoir satu-satunya adalah manusia, karena manusia yang mengalaminya, manusia yang merasakannya, makanya penyakit yang menyerang pada manusia itu harus diberantas. Kemudian yang kedua, penyakit tidak memiliki infeksi berselubung, artinya semua penderita muncul dengan gejala klinik yang spesifik, sehingga surveillance mudah diterapkan. Contohnya apa? Penyakit yang kelihatan mata, ya, itu adalah penyakit yang mudah diterapkan, mudah dikurangi. Contohnya apa? Kalau orang sakit COVID, udah kelihatan kan, dia nggak bisa nafasnya, nggak bisa merasa, mati rasa, ya kan? Itu kan mudah kelihatan tuh. Nah, hal semacam seperti ini mudah untuk dikendalikan. Nah, buktinya sekarang sudah mulai berkurang. Meskipun ada isu-isu lagi, kok muncul lagi dengan varian yang berbeda. Semoga kita nggak ada lagi ya. Kemudian adanya vaksin yang dapat memberikan perlindungan secara meyakinkan dapat berjalan seumur hidup. Nah, banyak vaksin-vaksin yang yang keluar ya atau yang dihasilkan untuk melakukan eradikasi ini. Ya, adanya vaksin yang bisa dihasilkan untuk memberikan perlindungan. Contohnya apa? Vaksin COVID ya, meskipun banyak pro dan kontra atau efek dari ini, tapi akhirnya kan worth it juga sih. Ya, COVID-nya juga menurun. Atau vaksin lain, vaksin HPV. Nah, vaksin ini sekarang sedang digencar-gencarkan menjadi imunisasi wajib ya yang diberikan kepada anak usia sekolah sekarang. Nah, coba mungkin zamannya Bu Ucia sekarang belum kalau mau vaksin HPV sendiri bayar sendiri. Kayaknya 600-an deh. Kemudian cara pemberian bisa dengan cara imunisasi atau vaksinasi relatif lebih mudah dan dapat menjangkau penduduk yang terisolir sekalipun. Nah, ya kan karena barangnya bisa dibawa ke sana, tergantung ada transport nggak ke sana, ya. Oke, udah selesai nih. Ke tugas praktikum ya. Ini mahasiswa berkelompok 4 sampai 5. Nek wis dikongkon 4 sampai 5, rungokno ya. Kemudian mahasiswa menentukan suatu penyakit yang dipilih. Contohnya, kalian mau ambil penyakit apa nih untuk dipelajari. Kemudian tentukan primary prevention-nya bagaimana, secondary prevention-nya bagaimana, tertiary prevention-nya itu bagaimana. Nah, bentuk itu
tolong buatkan leafletnya. Nah, contohnya pasien TB, ya, pencegahan pertamanya bagaimana, keduanya bagaimana, ketiganya bagaimana. Di leaflet itu juga dikasih informasi, edukasinya, ditularkan melalui apa, bakterinya apa, siapa yang mungkin siapa yang mungkin terjangkit gitu ya. Presentasi hasilnya dibuat PPT leafletnya, ya, leafletnya dicetak ya, dicetak. Oke. Terus biasanya nih adik-adik mana ya contohnya? Bentar, contoh lah inilah adanya ini. Nah, ini kan kertas ya. Contohnya kalau mau membuat leaflet itu kan yang dilipat, mungkin dilipat 3 atau bagaimana gitu kan. Nah, ini sebisa mungkin antara lipatannya, alurnya orang baca itu harus dipikirkan ya, supaya nggak salah. Ini mama ditekuk begini. Nah, otomatis ini kan yang bagian sampul depannya, ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana sih alurnya supaya orang itu enak membacanya? Hanya leaflet aja, oke? Terima kasih, semoga hal ini bisa membantu adik-adik untuk belajar tentang bagaimana membuat pencegahan penyakit yang benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.